Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iwan di akun Azwar Changer. Dan kali ini malam hari ini kita akan ketemu sama teman lama saya, seorang anggota Dewan, Farhan. Hidup adalah bisnis kolaborasi dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Nah, Om. Selamat malam. Apa kabar, Om? Selamat malam. Anggota Dewan yang terhormat, Mr. Baik Farhan. Iwan. Bapak Iwan yang saya kenal dengan nama Bebo. Gue tuh baru tahu nama Iwan tuh baru berapa tahun belakangan lah. Kita Masa kenal sih? kan, kita kan kenal tahun 2000 kayaknya. Iya, tahun 2000 lah gue baru kenal lo. 2000 Pokoknya. awal ya. Tapi 2000 kan awal gitu. lo nikah sama temen kecil gue. Iya, Jadi itu sama sebenarnya sobat adek lo. sobat adik gue, benar. Dan di mana lagi? Di mana nih, Kang? Saya lagi ada di Jayapura, Provinsi Papua. Ngawal itu ya, event olahraga ya? Pekan Olahraga Nasional sebagai acara yang mempersatukan Indonesia. Nah, Jadi, itu dia. Ini untuk pertama kalinya Papua menjadi tuan rumah dari Pekan Olahraga Nasional sejak tahun 1949. Jadi ini tuh bener-bener big thing banget buat kita gitu loh, karena kita pengen nunjukin bahwa Papua itu udah saatnya menunjukkan sebagai provinsi yang memang mampu menyelenggarakan acara sebesar ini. Tapi memang sepertinya gimana? Animo masyarakat di sana terus Awalnya kira-kira sih gue euforianya? khawatir. Awalnya sih khawatir ada apa-apa karena kan beritanya dahsyat banget ya tentang kerusuhan inilah, kerusuan itulah. Tapi ternyata satu-satunya keluhan dari teman-teman gue sejak tanggal 20 September tim Aju udah ada di sini, kekhawatirannya atau komplainnya cuma satu. Apa macet itu? Macet ya. Itu doang. Masa? Kalau menurut gue macet itu masalah orang kaya, Bos. Iya, benar. Karena di Iya situ kan? transportasinya apa kira-kira? Orang-orang lokal. Oh, mobil pribadi. Gila-gilaan mobil kendaraan pribadi, dari mobil pribadi sampai mobil dinas sampai motor penuh banget. Gue tuh pertama kali datang ke Jayapura tahun 2009 ya, agak telat sih. Ya. Tapi di waktu itu aja gue udah ngeliat bahwa aduh kok kayaknya agak terbelakang gimana gitu kan. Jakarta tahun 80-an ya? Jakarta tahun 80-an. Terbelakang gimana gitu. Sepanjang 2009 sampai hari ini, 12 tahun kemudian, kurang lebih gue udah hampir 20 kali lah kesini. Itu kelihatan banget pertumbuhan ekonominya luar biasa gitu. Jumlah hotel. Pak Jokowi tuh ya? Pak Jokowi tuh ya berarti ya? Jasanya nggak cuma Pak Jokowi, Pak Jokowi juga lah. Kalau Pak Jokowi itu sekarang abis-abisan membangun infrastruktur karena gini, Papua ini tanahnya sangat kaya. Pak Budi Sadikin ketika beliau menjadi CEO dari Inalum sebagai atau Main ID ya, sebagai perusahaan yang kemudian mengambil alih 51% Freeport, itu udah nunjukin mapping dari kekayaan alam Papua, tambang. Wah, dahsyat, Bos. Pokoknya kita nggak lah, emasnya banyak, tembaganya banyak, berlian, whatever gitu. Cuman nggak ada yang bisa jawab. Ketika kita menggali kekayaan tanah itu, isinya ada intan, ada berlian, ada emas, ada tembaga. Pertanyaan cuma satu. Cara ngangkutnya gimana? Susah ya? Nggak ada, alamnya terlalu ini ya. Jaringan jalan belum ada. Jaringan jalan belum ada. Pelabuhan itu hanya ada di Jayapura sama di Merauke. Sama di Timika. Udah. Itu pun jauh sekali. Jadi kalau kita memang mau, katakanlah dalam tanda kutip ya, mengeduk kekayaan alam Papua yang sesungguhnya, kita mesti bangun infrastruktur dulu. Nggak bisa enggak, Bos. Nggak bisa enggak. Jadi istilahnya sebelum kita betul-betul mau memanfaatkan kekayaan, kita harus berinvestasi dulu dengan sebuah bentuk kekayaan. Jadi itulah prinsip dari investasi di ilmu ekonomi gue yang namanya make wealth with more wealth. Berarti mancing ikan paus jangan pakai ikan teri gitu kan kalau bahasa anak bawahnya ya.
Bener, karena kalau Iya kan? mancing ikan paus, Nah lo, ada yang telepon nih bos. room Bentar, service, room service. Bos. Kayak room service. Jangan-jangan room service-nya ini nih. Iya, I check iya, dulu iya. sebentar ya. I check, selamat malam. oke. Ya. Keren ya anggota dewan nih. VIP. Oke siap. Oke. Nah, Han, Udah thank you ada banget yang nih. ketok-ketok pintu nih. Baru masuk Bingkisan makan. cantik, Ya, masuk aja. bingkisan cantik. Iya. Nah, inilah lifestyle anggota dewan di mana sekarang lagi dalam perjalanan dinas, tugas negara. Tugas mewakili- negara. Ya kan? Mewakili event olahraga terbesar di Indonesia. Nah, Han, Iya. mungkin kan Jadi banyak eh, ya kan banyak nih followers ataupun target market gue millennials nih. Mungkin buat mereka Om Farhan nih waktu balik kita kerja di salah satu lifestyle entertainment radio station nih ya kan. Iya, Belum iya. tahu nih bagaimana hebohnya Good Morning Hard Rocker Show gitu. Jadi mungkin bisa ceritain dulu mungkin pertama karir Farhan dari Bandung ke Jakarta sebagai penyiar radio tuh gimana? Karena Jadi followers gue belum tahu persis ceritanya. Sharing dong. gue akan memulai dari nggak akan nyebutin tahunnya, gue akan nyebutin Ya. usia gue. Iya. Pada usia Udah kelihatan 23 juga tahun. uban semua. Pada usia 23 tahun, Iya. gue Iya. pertama kali kerja di sebuah radio di Bandung namanya KLCBS. Oke. Nah, gue bekerja di sana sampai usia 24 tahun lah gitu ya. 1,5 Oke. tahun gue di sana. Tapi sambil di situ, gue udah mulai sampingan sebagai anggota Padiangan. Bareng sama Niko Project. Sihaan yang ya Padiangan dulu, belum ada Padiangan dulu, belum jadi ada apa-apa. proyeknya. Oke. Jadi siap. kita sebagai anggota junior nih, gue, Niko Sihaan, Tiga Pangkabean, Ujo, Yosi. terus Yosi gitu ya. Hilman Ya. Mutasi yang sekarang jadi sutradara. Eko, Agus Wulantoro gitu ya. Terus si Daan Arya, lain-lain tuh kita masih jadi anggota junior nih. Waktu umur gua 24 sampai umur 25. Nah, tetapi udah lulus sekolah lama-lama tuh ya? Lulus sekolah udah ya? Udah lulus lah akhirnya kita gitu. Ya. Lulusnya juga pakai taktik, nggak pakai ini bos. Nggak pakai Nggak pakai ini. hati, pakai Nggak pakai hati ini. ya. Buka, pakai ini. Oke, apa? Oke. Apa coba ini? Apa Cinta. coba ini? Bukan, cuan. Perasaan. Sakit kalau gue gini. Cuan, bos. Iya. Oke. Nah, akhirnya ketika kita lulus kuliah, maka kemudian kita bilang, yuk kita hijrah di Jakarta. Anak-anak Bandung nih, Gorda bos, golongan orang daerah, hijrah ke Jakarta. Nah di Jakarta itu kerjaan kita itu adalah melakukan casting kiri kanan. Asli, casting. Pejuang kerjaannya. casting. Pejuang Pejuang casting. casting. Jadi casting pertama kita lah bikin acara namanya Spesial Paket Lor. Nah si Spesial Paket Lor ini kemudian berhasil tayang di Antv pada tanggal 1 Januari. Di usia kita kedua, usia kita waktu itu masih 25 tahunan. Gue nggak nyebut tahun, gue nggak mau nyebut tahun. Umur gue 25, umur Niko 25, Yudi semua itu beri 25. Kemudian 3 bulan kemudian Niko casting, keterima jadi pembawa acara Kata Bekait. Ininya nambah nggak? Di RCTI, nambah gede. Lu bayangin, dulu ya Umur di 26 Spesial tahun. Paket Telur, Ya. umur 25 tahun, Spesial Paket Telur, itu kita cuma Berapa? dibayar 350.000 per episode. 350.000 Tapi tiap berarti hari? Enggak, seminggu sekali. Oh, seminggu sekali, oke. Sementara Jangan Niko- ngomongin radio ya. Jangan ngomongin radio. Jangan lu. Wah, radio mah waktu itu lu tau nggak? Gua sama Niko siaran di Bandung itu tuh bayar ya. Waktu umur kita 23-24 tahun itu dibayarnya Rp5.000 per jam. per jam. Siarannya 2 Oke. jam. Jadi 10.000 perak ya. Keluar dari studio masing-masing kantongin uang Rp5.000. Cash on delivery itu ya. Cash on delivery di saat harga bensin Rp318 per liter. Oke. Nah,
Jadi terus udah nih di Jakarta kita penghasilannya gue waktu itu sebagai anggota dari Spesial Paket Lore itu Rp1.400.000 sebulan. Niko begitu masuk Kata Berkait acara tiap hari bos, seminggu 5 hari stripping, satu episode Rp1 juta. Wow. Jadi seminggu dapat gotiau dia. Gotiau. Sebulan 20 juta. Dia sampai gini, anjing gue capek ditampar-tamparin duit tiap minggu. Wah, kita sirik dong. Keren. Maka makin rajin kita casing, maka keterima di RCTI juga bawain acara, main sinetron juga. Jadi akhirnya menjadi full time entertainer. Nah, pada saat full time entertainer itu kita ngerasain juga tuh. Film belum layak. Film udah nggak layak tahun 9 gue hampir nyebut tahun. Waktu itu kita main film tuh nggak mau, bayarnya murah. Ngapain? Udah gitu murah. Christine Hakim bersaing sama siapa? Alex Komara. Deddy Mizwar. Alex Komara lagi. Alex direktur. Alex Komang. Alex Komang. Terus sutradaranya Jajat. Iya. Jajat maksudnya galak kan, Bos? Galak loh. Benar. Galak loh. Jadi main film tuh nggak menarik sama sekali. Duitnya galak mana sama Ari Tulang? Galakan mana? Oh, Ari Tulang kan galaknya hanya di panggung. Kalau di belakang panggung kan naik banget. Nah, terus. Nah, jadi kita udah menjadi Alex Komang, Prego Heru. Makasih koreksinya. Kita jadi full time entertainer. Oke. Sebagai full time entertainer, maka melengkapi juga dengan siaran radio. Gue tahun 97 masih siaran di radio namanya Mustang. Mas. Niko udah mulai Niko udah mulai siaran di Hard Rock FM. Gue umur 27, Niko umur 27 juga. Tiba-tiba krisis moneter. Krisis moneter itu krisis moneter itu bukan pelajaran Trisakti. Sebelumnya. Jadi bulan Desembernya itu kita mendapatkan pelajaran penting tentang investasi. Waktu itu bank BUMN pertama yang melakukan go public namanya BNI. Situ kita mulai beli, gini caranya beli saham, caranya gitu. Nah, pada saat bersamaan PT Dana Reksa sudah mulai memperkenalkan reksadana atau mutual fund. Nah, mutual fund inilah yang kemudian memperkenalkan kita untuk mulai masuk ke investasi-investasian. Nah, untungnya lagi ada yang namanya investasi reksadana mutual fund pasar uang. Nah, waktu itu kita cuma mikirnya gini, udahlah seru juga kali kalau uang ini kita belanjain atau kita simpan dalam bentuk yang namanya uang dolar Amerika, ya kan? Wow, itu ada orang BNI tuh. Ada orang BNI tuh, Eci. Oh ya, waktu itu satu dolar Amerika itu cuma Rp2.400. Oke. Ini udah ngomong lifestyle nih ya, udah ngomong investasi sebelum menjadi anggota dewan. Udah melek ya. Umur 27 tahun penghasilan sebulan udah 35-40 juta. Gila kan? Top. Bisa beli mobil Accord sama Kijang 80 juta dulu ya. Belum Kijang. Gua baru Kijang belum ada 100 juta ya. Belum ada 100 juta dulu ya. Masih jauh. Nah, terus ya lucu deh. Nyimpen. Akhirnya kesimpanlah dana itu $150,000. Itu kan sama dengan hampir 400 juta rupiah ya. Hasil nabung kita ya, gitu. Nah, terus tiba-tiba salah satu teman gue, almarhum Tommy Pratama, lo tau gak sih? Tahu, promotor kan? Tahu kan? Almarhum kan? Promotor. Dia nelfon, promotor, almarhum kan. Dia waktu masih kerja di Bank Lipo, dia nelfon, bro, uang lu mau lu cairin nggak? Gitu. Yang mana nih? Yang rupiah, yang dolar. Kenapa emang? Sekarang dolar 7.500. Hah? Dalam sehari naik 3 kali lipat, kebayang nggak?
Jadi yang tadinya kita cuma punya uang 400 juta, tiba-tiba jadi 1,2 miliar, Bos. Beuh, tuh kayak Ferdi Hasan sekarang tuh main kripto. Nah, gue kan gini, ini serius nih? Iya. Tahan dulu deh, lihat besok, gue bilang. Ya. Sampai dia nelfon lagi. Besoknya nelfon lagi, bro, jam 12 siang. Ini udah 14.700. Lu lepas sekarang atau enggak sama sekali? Akhirnya, uang 250.000 US dollars itu, gue lepas tuh. Yaudah, gue jual semuanya deh, pasar uang. Gitu. Itu pas dilepas harganya lagi 15.200. Kita puncaknya sampai 15.700 kan. Ya. $1 tuh 15.700 waktu itu, gila-gilanya. Gue lepas tuh semuanya. Blar, Bos. Tiba-tiba dari seorang pemuda sok gaya doang di Jakarta, anak jadi Bandung gaya sok gaya tinggal di Jakarta, jadi gaya. Tiba-tiba gue punya uang duit berapa waktu itu? Hampir 4 miliar. Bayarnya Usda 250.000. Usda, apa tadi istilah lu? Usda. Bukan Usda. Gorda. Grup. Golongan orang daerah. Tiba-tiba gue punya duit hampir 4 miliar rupiah. Mau gue apain? Gini-gini dong. Bingung. Gini. Lu tau gak? Gue beli mobil Kijang 2. Mobil Kijang itu harganya cuma 42 jutaan. Buat anak Terus, satu, buat operasional satu. Masih bujangan, Bapak. Oh, oke. Masih bujangan gue. Iya. Beli Kijang 2. Beli rumah 1. Oke. Buat ani-ani Beli tuh ya. BMW 1. Beli BMW 1. BMW top. Mahal itu. Gas Jerman. Dan Terus? itu kawin. Oh, pakai uang itu ya. Cocok. Iya. Tapi problemnya satu. Nggak punya kerjaan. Kan semua kontrak di stop. Benar. Semua Karena kontrak di stop. Gitu. banyak pengangguran juga ya tahun itu ya. Pengangguran semua. Tapi kita yang punya uang waktu itu ditaruh di bank manapun, bunganya minimal 50% setahun. Lu gila nggak? Wow. Jadi gue naruh uang 2 miliar rupiah di beberapa bank. Itu gue dapat bunganya tuh sampai sebulan bisa 20-30 juta, nggak ada kerjaan. Masuk lobi bank langsung panggil nama dong ya, Pak Farhan. Wow, gitu Pak Farhan, wah nyembah Bos. Iya. Ya kan waktu itu cash is king. Iya, betul. Really king. Sama Gila-gila. sekarang juga. Iya. Ya sekarang juga gitu. Nah, ada Mas Toto nih, Mas Toto, Iya. Bike to Work. Farhan, Nah. kapan gue bareng kita lagi? Mas Iya, Toto tuh saya kan. tunggu di Papua, yuk kita gue di sini. Nah gitu. Nah. Jadi Nah. ini Terus? dari situlah kemudian kita mulai belajar mengelola uang. Tahun 99 everything is back to normal, maka kembalilah kita menuju ke arah investment yang lebih baik, manajemen keuangan yang lebih baik. Tahun 2004 gue ketemu sama teman-teman di Bank Mandiri untuk belajar yang namanya smart investment. Kita bikin acara segala macam sampai akhirnya sekarang termasuklah gue berinvestasi kesana kesini macam-macam. Dari mulai bentuk produk-produk keuangan yang sangat konvensional, dari mulai obligasi, ori ya, beli saham, kemudian juga deposito udah pasti, terus juga masuk ke pasar uang udah pasti, terus masuk juga ke buat masa depan yang kalau kata orang ini produk orang kaya tapi digoblok-goblokin, itu namanya unit link. Oke, unit link. Masa depan. Unit link itu masa depan yang kayaknya keren banget, tapi sebetulnya nilai uangnya kecil banget gitu. Tapi ya udahlah, penting aman gitu. Karena mengalahkan inflasi, Bos. Investasi itu karena selalu mengalahkan inflasi. Nah, ya. udah segitu aja, nggak banyak-banyak lagi. Termasuk sekarang sejak tahun 2016 gue investasi kepada orang. Bah, itu gua dari dulu, Bro. Makanya sekarang punya anggota dewan pengen ngajakin ngobrol tentang yang kemarin rame bahwa salah satu adik kelas gue tuh di Setiabudi. Siapa? Ngomong keceplos gaji bulanan ya Mbak Kade lah. Ibu Krisdayanti. Iya. Baik. Yang terhormat malam Ayo hari nggak bisa ini komen. gimana? Hah? Nggak bisa komen. Mak, pertanyaannya sekarang bukan itu dulu. Ayo nggak bisa komen soal Krisdayanti karena dia beda fraksi sama gue. Gue sangat tidak etis gue ngomentarin anggota lain. Betul. Tapi gimana, ceritain tentang awal terjun ke dunia politik dari seorang entertainer sejati
seorang pebisnis sampai ke politik. Nah, itu juga mungkin ada orang yang banyak mau belajar tentang perjalanan karir meniti negarawan ya, belum negarawan, politician dari seorang entertainer. Mungkin juga gue akan menarik pelajaran banyak nih di sini. Ceritain dulu. Pertama kali gue masuk ke dunia politik, bersentuhan langsung dengan dunia politik praktis tahun 2004 ketika gue menjadi tim kampanyenya Pak Agung Gumelar sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Hamzah Has. Nah, belaga gila bos. Itu udah. Okay. Diajak sama Pak Dimas Wahab yang sekarang jadi dubes kita di Hungaria. Udah nih. Oh gini ternyata politik. Terus ternyata jalan. Terus tahun 2008 diajak sama Pak Agung Gumelar, bantuin saya yuk kampanye untuk jadi gubernur Jawa Barat gitu. Nah, wah baru kebuka lagi nih. Oh gini ya gitu. Waktu itu masih takut gue masuk politik, enggak. Gue jadi ini aja deh, jadi pesuruh politik aja, yaitu orang yang mau ngomong politik kalau dibayar. Tapi dari ketertarikan gue udah ada. Nah maka pada tahun 2009 ketika gue diminta untuk menjadi salah satu anggota manajemennya Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung alias Persib, maka tugas pertama kita adalah melakukan depolitisasi Persib, karena Persib harus profesional, nggak boleh dimanfaatin buat tujuan politik. Nah tapi ternyata melakukan depolitisasi itu ya lu harus main politik. Disitulah gue mulai belajar politik beneran. Yang membuat kamu sekarang ubanan. Bagaimana gue di usia 39 harus mulai membersihkan unsur parpol, unsur ASN, unsur yang TNI, Polri dan lain-lain dari sebuah klub sepak bola profesional. Situ gue bermain politik. Akhirnya begini juga. Yang akhirnya begini juga kan? Begini banget. Itu aset paling dahsyat itu. Itu aset paling dahsyat. Di situ. Olahraga. Di situ gue mulai belajar berinvestasi terhadap manusia gitu loh. Bahwa ketika kita memberikan investasi kepada manusia, maka mereka tuh akan ngasih balikan ke kitanya itu nilainya dahsyat banget. Sampai akhirnya gue berani investasi ke berbagai macam hal, termasuk akhirnya di usia ke-45 gue menyatakan berhenti sebagai penyiar radio dan mulai menjadi investor di dunia radio. Mulai masuk investasi, bikin radio station, bikin konten segala macam gitu loh. Nah pada tahun 2016 setelah rembukan keluarga dan ngobrol dengan semua teman-teman, berdasarkan pengalaman gue menjadi tim bayangannya Ridwan Kamil di pemilihan wali kota 2013, menjadi tim bayangannya Kang Teten di pemilihan gubernur 2013 juga. Ya. Enggak, 2013 ya. Kemudian menjadi tim kampanyenya Pak Jokowi tahun 2014 dan juga tim kampanyenya Juniko Bisupartahi Sihaan sebagai seorang anggota legislatif di Kota Bandung. Maka di tahun 2016 gue memutuskan untuk masuk partai dan mulai masuk ke dunia politik praktis gitu. Disitulah gue mulai terbuka matanya. Oh gini caranya. Tugas dan tanggung jawabnya apa tuh Kang? Sekarang. Kalau lu baru mulai masuk, kalau yang sekarang banyak bos. Kalau lu mulai masuk ke partai politik, tugas dan tanggung jawab lu adalah mengembangkan diri sehingga kamu terpilih. Itu dulu yang paling penting. Nah, setelah terpilih, maka sadarilah tugas dan tanggung jawab. Kalau sebagai anggota DPR RI, tugas dan tanggung jawabnya ada 3. 1, bikin undang-undang. Itu sebabnya disebut sebagai legislator. Kedua, menyusun anggaran bersama pemerintah. Jadi kemarin disetujui Undang-Undang Anggaran Negara tahun 2022 senilai 2.700 triliun itu ada andil gue di situ untuk menyetujui dan tidak menyetujui. Gitu. Nah, buat teman-teman gue yang kira-kira achievement lah ya, buah karya bisa dibilang. Buah karya gue sebagai seorang anggota DPR merupakan perundang-undangan yang digodok bareng gitu kan.
mempunyai andil bersama gitu kan. Mungkin nggak semua orang akan setuju atau suka dengan apa yang gue achieve sebagai seorang legislator, karena gue menjadi bagian dari Badan Legislasi DPR RI yang menyusun dan mesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Ya. Itu gue yang kemarin itu ya. Yang kemarin itu. Klaster gue dapat tugasnya untuk menjaga klaster di klaster telekomunikasi dan penyiaran. Karena target kita adalah melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran, sehingga kita akan mewajibkan yang namanya analog switch off atau digitalisasi penyiaran televisi nasional pada bulan November 2022 nanti. Oke. Gitu. Nah, gitu bos. Itu salah satu yang gue kerjakan bersama. Nah, kalau misalnya lagi di Jayapura sekarang kan lagi ngelihat event aja gitu kan. Kalau di kantor gitu di gedung DPR MPR itu kira-kira dari 9 to 5 itu gimana aja kira-kira? Oke. Tugas dan tanggung jawab tadi kan udah kira-kira gimana tuh? Setiap anggota DPR itu dikasih satu ruangan. Satu ruangan kantor. Untuk kayak gue ada di Gedung Nusantara 1, ruang 2219. Jadi lantai 22, suite nomor 19. Di dalam ruangan gue itu ada 7 orang staff. Oke. Ada komputer dikasih semua lengkap. Lu tau nggak? Wifi full. Wah, semuanya lengkap. Termasuk furniture. Furniture gue saking lengkapnya, gue hitung di ruangan kerja gue itu ada 16 kursi. Bar. Enggak ya. Nah, karena pengalaman kita menunjukkan bahwa di BC Bar nggak butuh kursi. Nah, nggak butuh kursi. Berdiri semua di atas bar. Berdiri semua, termasuk naik ke atas bar. Nah, jadi gue punya 16 kursi plus 7 orang staff. Nah, staff ini semua adalah pegawai pemerintah non PNS. Jadi mereka dikontrak selama 5 tahun bekerja untuk gue atas rekomendasi gue. Yang 5 orang disebut sebagai tenaga ahli. 4 orang tenaga ahli, 3 orang sebagai staf administrasi. Administrasinya banyak banget, asli bos. Jadi kayak misalkan lu dengar cerita dari Krisdayanti itu menyebut angka ratusan juta itu, lu tau nggak? Setiap tahun pada bulan Oktober November nih, kita mesti nyusun banyak banget laporan. Mulai dari laporan update LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nggak boleh absen tuh bos. Kalau absen ntar dicontreng merah sama KPK. Laporan pajak untuk bulan April nanti. Karena kita mesti lapor. Itu duit negara kita pakai kan mesti potong pajak. Setiap kali misalkan gue beliin beras 20 ton gitu. Nah itu kan ada bayar pajak ya kan. Itu gue mesti lampiri potong pajaknya. Kemudian, itu di luar dari gaji dong, itu yang disebutin. Luar gaji. Kalau gaji sih bener apa yang disebut sama Ibu Krisdayanti, 59 plus 16. Itu tunjangan sama gaji 59. pokok. Tanggal 1 terima 16, tanggal 59 juta. 59. Itu benar. 75. Itu dipotong-potong, kita ada potong iuran untuk partai, potong iuran untuk ina itu. Terima bersih sama bini gue sekitar gocap deh. Gocap, dah. Buat kehidupan sehari-hari. Dana aspirasi tangga yang dan yang lain itu berarti yang dana aspirasi dan lain-lain itu kita mesti bikin laporannya. Itu ada laporannya, bos. Kalau disisa diapain? Nggak boleh ada sisa kan, uang anggaran negara nggak boleh ada sisa. Mesti buang terus, mesti keluar terus lah ya. Abisinnya buat apa? Jadi bukan berarti total kita terima 3,2 M. Total kita terima 3,2 M. Bukan berarti 3,2 M semua gue kasihin ke masyarakat gue. Enggak dong. Lu kan tetap mesti dana reses itu ya. Iya. Lu kan tetap mesti menyediakan anggaran untuk siapa? Untuk tim operasional. Kan lu nyuruh orang, bos. Iya, benar. Untuk nyewa. Sekarang nih, gue beli beras ya 2 ton. Iya, kirim ke mana, Pak? Kirim ke gudang. Mesti ada biaya sewa gudang, ada biaya sewa si truknya buat ngangkut, ada biaya bongkar muat.
ya kan? Udah gitu, ketika beras ini kita bagi-bagiin, per penerima nggak terima, ini 2 ton lo bagi-bagi sendiri ya, nggak gitu kan? Ya. 2 ton kita potong-potong dulu masing-masing 2 kiloan buat 1.000 orang. Lah, motong beras 2 ton, jadi masing-masing sepaket 2 kiloan, itu pakai ongkos juga, Pak. Dana taktis tuh ya. Nah, itu tuh termasuk dana aspirasi senilai 3,2 miliar setahun. Jadi, kalau kita hitung-hitung nih sebetulnya, total biaya yang kita keluarin buat operasional, ngasih bantuan ke masyarakat, sumbangan ini, sumbangan itu, dan lain-lain, yang kita laporkan setiap bulan. Kan ada kewajiban kita melaporkan setiap bulan. Itu yang Mbak Krisdayanti lupa menyebutkan, bahwa setiap bulan kita mesti ngasih laporan. 8 kali tuh ya masing-masing. Ya, dana itu ada 8 kali gitu ya. Kita kasih laporan, Bos. Kalau nggak BPK ngejar loh. Oke. Itu sebabnya kita Dan kalau disisanya? administrasi. Dan kalau disisanya balikin. Oh, balikin. Makanya kita nggak ada sisanya, habisin. Iya. Pol-polan ya. Itu setiap bulan 250 juta. Kita bikin laporan rata-rata. Habis. Bus gitu. Nah, terus kita sejahteranya dari mana? Sejahteranya tentu saja dari banyak hal. Di antaranya, misalkan sebagai anggota Dewan kan gue sering diundang untuk acara webinar, bicara di Lemhanas. Narsum ya. Narsum itu lumayan, Bos. Itu perjalanan dinas beda lagi ya? Perjalanan dinas uang. Perjalanan dinas beda lagi. Dinas. Kayak sekarang nih, gue nggak masuk perjalanan dinas. Karena gue biaya sendiri. Karena gue sebagai pengurus PRSI Jawa Barat, bukan sebagai anggota DPR RI. Oke. Jadi radio ya? Persatuan Renang, Bos, bukan PRSI. Iya. PRSI. SS. Oke, PRSI. Iya. Nah, gitu. Renang. Itu sih biaya sendiri. Ya, nah, terus dari mana nih? Kadang-kadang kalau perjalanan dinas itu suka dikasihnya gini, Pak, Bapak nginep ya di hotel sini, ya udah, sih terima aja nginep di hotel manapun. Atau begitu keluar nanti si orang bilang, Pak, biaya hotel anggarannya itu semalamnya 1 juta, tapi ternyata Bapak nginep di hotel yang 700.000 dapat diskon, maka 300.000-nya jadi milik Bapak, gitu kira-kira, Bos. Oh, jadi ada selisih ya? Ada selisih-selisih seperti itu. Lo kalau cari niat banget yang namanya selisih-selisih seperti itu ribet banget, Pak. Itu biar urusan administrasi aja. Itu yang 3 orang di kantor itu yang ngurusin. Iya, ngurusin semuanya serot gitu. Nah, setelah itu juga lu kan jadi narasumber tuh lumayan. Ya. Lumayan lah, dapet lah gitu. Tapi masalahnya sebagai anggota DPR RI, kalau acaranya diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintahan, lu maksimum cuman boleh dapat 3,5 juta potong pajak. Gitu ya. Nggak boleh lebih. Oke. Jadi gue nggak bisa nih pasang tarif kayak dulu lagi. Sekali nge-MC 50 juta gitu. Wah, 50 juta. Iya. Nggak ada ya? Sekarang nggak ada cerita. Nggak. Jadi kayak lah. itu ya. Kayak apa namanya yang alat tes PCR ya, sekarang udah dikasih cap gitu ya, nggak boleh lebih dari 450.000. HET, harga HET ya. eceran tertinggi. Eceran tertinggi. Lalu betul. Jadi kalau memang dihitung-hitung secara gross, pendapatan gue sekarang itu cuma 50% dari pendapatan gue dulu waktu masih aktif sebagai MC. Jadi apa yang membuat Kang Farhan masih tetap menggebu-gebu untuk menjadi anggota dewan? Tapi anggaran yang gua kelola itu memberikan manfaat kepada orang jauh lebih banyak. Dulu gue sebagai MC dengan penghasilan yang jujur itu, manfaatnya buat siapa sih? Buat gue, buat keluarga gue, sama tim manajemen. Tim manajemen paling banyak 3 orang. Manajer. Jadi keluarga, manajer, udahlah segini ya. Sekarang gue bisa ngasih manfaat per bulan bisa sampai buat 500 orang. Oke. Itu yang di daerah mana, Kang? Nah, mewakili di daerah Kota Bandung sama Kota Cimahi. Oke, siap. Itu home base tuh ya.
Itu yang lupa diceritain sama Ibu Krisdayanti, bahwa detail itu mesti diceritain dan lu mesti laporin LHKPN ke KPK, laporin pengeluaran anggaran ke BPK lewat sekretariat fraksi dan sekretariat DPR, laporan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, itu mesti kita laporin semua, Bos. Ya. Gitu. Nah, ini jadi pengen nanya nih, tax amnesty yang kedua ikutan ini nggak? Buat undang-undangnya nggak besok? Gue udah yang pertama. Oh, masa nih nggak ada yang ngebahas? Iya dong. Nggak ada. Gue nggak ikut. Itu masuk ya? ke Komisi 11. Itu seru juga tuh. Oh, ke 11 ya. Seru juga tuh, Bos. Itu seru karena lo akan harus belajar tentang fiskal, tentang publik dan lain-lain. Jadi ekonomi publik, ekonomi fiskal ya. Jadi lo emang mesti belajar banget bagaimana cara ngelola pendapatan negara dan bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke. Tapi yang penting nggak perlu lagi lapor ya, Kang ya. Iya. Nggak perlu lapor lagi yang kedua ya. Udah habis ya. Udah habis satu, saya nggak punya harta di luar negeri. Dua, barang termahal sudah saya jual. Oke. Tapi kalau jalan-jalan dinas ke luar negeri gimana, Kang? Dapatnya? Oh, kalau dinas ke luar negeri itu memang kita dapat anggaran. Tergantung. Kalau sebagai seorang kepala delegasi, malah gini. Gue tuh pernah menjadi satu kali doang menjadi kepala delegasi Indonesia dalam program grup kerjasama bilateral dengan Parlemen Turki. Wih, keren. Dari total 5 hari kerja kita ada di sana, 3 hari gue full pakai meeting. Full pakai meeting 3 hari, Bos. Sehari 3 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. 2 hari kemudian, ya, itu 1 gue pakai untuk nyusun laporan internal dengan supervisi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki. Harus. Hari terakhir baru relaksasi. Kan gue siksa orang-orang. Naik balon itu ya, terbang-terbang itu ya. Enggak, di Istanbul doang jalan-jalan. Oh iya. Di Istanbul doang jalan-jalan sekalian nunggu pesawat. Ya seru juga sih. Kan selama ini kita kalau keluar negeri cuma jalan-jalan doang ya. Paling kalau kita sebagai anak radio dulu ke Las Vegas melihat program KLA, ngeliat Grammy Award gitu kan. Ke New York lihat Academy Award. Ya, sekarang enggak. Sekarang gue ketemu sama anggota parlemen Turki, ketemu ke industri pertahanan Turki gitu-gitu, Bos. Iya. Nah, salah satu bentuk kerjasama yang kita rintis itu sekarang udah ditandatanganin kerjasama antara Turkish Aerospace Industry dengan PT Dirgantara Indonesia untuk pengembangan N219. Itu satu. Yang kedua itu kerjasama pengembangan startup Indonesia yang akan dimodalin sama Kementerian Industri dan Teknologi Turki yang tergabung dalam program Teknopark. Sama satu lagi, gue ngirim angklung ke Konjen RI di Istanbul. Keren. Baru mau ditanyain tuh, pencapaian dan ide-ide cemerlang dari sisi kreatif ya kan, mewakili dunia entertainment, akhirnya ada juga tuh tadi angklung sumbangannya. Beneran aja. Ya hebat-hebat banget. Tapi paling nggak gini deh, gue bantuin lu jualan angklung ke luar negeri ya, jangan jual di Indonesia doang ya. Kan lagi sepi bos pasar Indonesia, Bos. Benar. Kan emang titipannya Pak Jokowi katanya semua dubes harus menjadi entrepreneur di luar negeri sana. Kamu apa aja bisa dijual. Ayo gitu kan, bantu UMKM gitu. Benar nggak? Jadi bentuk kerjasama berikutnya nanti kita pengen jualan cerutu buatan Indonesia ke Eropa lewat duta besar kita di Yunani. Mantap dong. Jadi kalau ada program misi perdagangan cerutu, kita akan ke Santorini. Mau ikut nggak? Mau dong. Minumannya juga mesti jelas tapi. Air teh. Warnanya coklat. Udah cocok kalau gitu. Nah, ngomongin lifestyle nih, Kang. Dari sedemikian sibuknya 9 to 5, terus sekarang di Jayapura. Udah jam berapa sekarang, Kang? Hampir jam 10 ya? Udah 22.40 WIT. Ya. Nah, menjaga kebugaran kayak gimana nih, Kang? Penting banget nih. Kita udah menjaga kebugaran. Nah, jelang 50 tahun gimana nih? Tipsnya kira-kira segar bugar bersama Kang Farhan. Jangan begadang. Oh gitu?
Jadi abis ngobrol sama lu nih, Mm. gue masih ada waktu sekitar setengah jam karena masih ada tamu. Gitu. Udah gitu gue mesti tidur. Bangun subuh nanti, abis subuh gue mesti jogging minimal setengah jam. Jogging serius ya. Di depan hotel di sekeliling berapa kilo tuh? Serius tuh berapa kilo? 5 kilo? 4 lah. 5 lah, 30 menit pas tuh. Pace Enggak 6. dong. Pace 6 tuh enggak, itu bukan serius, itu namanya race. Itu karir ya, karir. Itu karir. Karir. Pace 7, 7.30 gitulah. Ya. Pace 7, 7.30 itu serius tuh. Itu dapet lah gitu. Itu tuh harus tiap hari bos. Tiap hari ya? Karena gue Nggak. pernah tahun 2015, akhir tahun 2015, berat gue 103 Pak. Itu puncak cuan tertinggi kayaknya tuh. Itu Tegak puncak lurus lemak sama berat badan. Tegak lurus sama berat badan, ya kan? 100. Itu 103. Nah, jadi udah mulai turunin. Tuh kata siapa nih? NDRWBSN Pace Indra 8. Wibisana. Pace 8 8. Kang, zona 3. Ya kira-kira gitu lah. Pace 8 zona 3. Udah paling enak tuh. Ngobrol masih enak Pasti. ya? Nggak Ngobrol masih gemeteran enak gitu ya? keringetan banyak. Itu enggak yang apa? Maksud lo? Enggak gitu. Iya. Nah, ditambah kalau untuk memperkuat otot, gue ikutan lo belajar sepedaan. Ayo dong. Itu tuh ajakin sama Bike to Work. Toto. Iya kan, legend. Jadi kalau untuk memperkuat hati, lo jogging. Memperkuat otot, lo sepedahan. Ya. Nah, Otot semuanya tuh. otot. Otot semuanya tuh. Nah, otot semuanya. Apa? Melenturkan otot, lo 1 berenang, 2 pilates. Ayo pilates. Ada ini skoliosis punggung, Kang. Iya. Oh, Ada sama skoliosis L4, L5. Oh, Dan iya, sembuhnya pilates. karena road bike. Beuh, top. Tapi stretching juga tiap hari kan, Kang? Tiap minggu lah. Harus. Stretching Harus. ada ya? Stretching. Iya. Walaupun gue nggak suka namanya plank. Karena Sakit anjir. menyiksa. Plank. Apa sih Iya. ini gitu. Tapi ya udahlah. Iya, Ini butuh ya. Iya. Terus, Kang, kira-kira nih sebagai anggota dewan yang terhormat yang sampai malam ini masih nemenin saya ngobrol nih, sharing-sharing sama anak-anak millennials nih. Kira-kira apa lagi nih, Kang? Aspirasi yang mau dibuat ke depannya. Pencapaian yang bisa Sekarang di-share ini ada dengan orang banyak. satu titipan penting banget untuk Ya. ada Ya, dua apa? titipan aspirasi, terutama untuk produk-produk atau kerja legislasi kita bikin undang-undang. Yang pertama adalah pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Yang kedua adalah pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu penting banget, bos. Itu penting banget dua-duanya. Kalau bicara soal tindak pidana kekerasan seksual, itu kan kita tuh gini, logikanya gini. Kita setengah mati melakukan pencegahan pornografi. Ya. Iya kan? Tapi pelaku kekerasan seksual hidupnya sih aman-aman aja. Itu Memang tuh nggak harus, adil. ya itu memang harus ada tindak lanjut sih. Setuju. Harus. Tapi yang menarik Itu perhatian, makanya, ya, yang menarik perhatian adalah yang itu tuh data-data yang kemarin juga gue sempat baca tuh. Ada ide aplikasi Peduli Lindungi yang kemarin sempat bocor datanya orang penting lah ya kan, dan Presiden. Presiden, dan mau dijadikan alat pembayaran digital. Nah itu gimana tuh, Kang? Sebetulnya kan gini, sekarang Ya. ini orang banyak yang download Peduli Lindungi karena ternyata untuk masuk ke mall, masuk ke pasar harus pakai Peduli Lindungi. Jadi orang mulai banyak. Nah, belajar dari situ maka Kementerian Kominfo punya ide, gimana kalau si Peduli Lindungi ini dihubungkan dengan
beberapa aplikasi pembayaran digital dari mulai GoPay, OVO, Akan Grab, bersaing dong sama dan Unitlink. lain-lain. Unitlink kan punya Himbara. Akan bersaing dong. Link aja. Link aja ya. Kok Unitlink? Link Bukan aja. bersaing, justru nanti link aja pun akan bisa mengadopsi atau terintegrasi ke dalam Peduli Lindungi. Jadi dengan lu download Peduli Lindungi, manfaatnya banyak. Maksudnya gitu loh. Oh, featuresnya ya. Iya, itu bagian dari features aja. Bahwa di dalamnya ada resiko bocornya data perilaku kita, nah itu ada. Nah itu yang akan diatur nanti di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Karena ada yang kalau QRIS lu- itu ya. QRIS itu Iya, ya. ada buatan QRIS Bank kan, Indonesia. KRIS kan, Ya. KRIS buatan Ya, Bank KRIS, Indonesia itu juga jalan Ya. semua. Jadi nanti itu akan keluar lanjutannya, rancangan undang-undang pembatasan penggunaan uang kartal. Wush. Jadi Uang kartel, dompet kita makin tipis, Bos. Uang Iyalah. kartal bukan uang kartel, beda lagi. Iya, Pablo itu. Lah, berarti nggak perlu ada itu dompet Pablo. ya? Ada clipping Nggak doang perlu. gitu. Nggak perlu. Yang paling penting ada handphone, Ya. ada pulsa, Pulsa, baterai full. baterai full benar. Dompet Dompet jadi digital. kalau ya? dulu Dompet digital semua. dompet digital. Kalau dulu kita bilang, aduh, dompet gua ketinggalan, bayarin dulu dong, gitu ya. Ya. Kalau sekarang bisa gini, aduh, baterai gua habis, bayarin dulu dong, gitu. Boleh juga. Kang, ada yang nanya tuh, Kang. Boleh nanya nggak? Ya, Nah, tuh Boleh. kan dikuatin Nanya apa? dulu tuh. Bener tuh. Ada Kata yang mau Felix. nanya nih, boleh. Nah, dikuatin dulu keamanan datanya agar masyarakat merasa tenang. Betul sekali. Perlindungan Ya. data pribadi ini tujuannya memang untuk memberikan rasa aman terhadap perlindungan data untuk kita semuanya. Gitu. Ya, ya. Sama Ya, aja ya. dengan gini. Lo merasa lebih aman ketika kompleks rumah lu dijaga satpam apa enggak? Harus Itu tuh. karena ada dijaga satpam. Iya, 24 jam. Si Kamu lapor. betul. Nanti itu otoritas perlindungan data akan menjadi satpam kita di dunia digital dalam penyimpanan data. Kita kan nyimpen data sembarangan, Bos. Kita nyimpen data di rumah sakit, spesifik loh tuh datanya. Kita nyimpen data transaksi di bank, kita Ya. nyimpen apa lagi ya? Data perjalanan. Nomor telepon itu juga pada pinjem-pinjem online itu sama fintech juga buset di teror tuh teman gue kena. Iya, itu Gila. masih mending. Itu masih mending, Pak. Kalau kayak gituan, itu baru kejahatan awal. Itu level Ya. dasar tuh. Ya. Level dasar banget, itu namanya membocorkan data pribadi. Ayo yang mau beli nih, gue punya 1 juta data dari Dukcapil gitu, atau Ya. dari BPJS. Gitu. Itu yang paling dasar. Yang berikutnya adalah menggunakan data itu untuk kepentingan direct selling. Tiba-tiba Oke. lu terima SMS, terima WhatsApp, dan lain-lain. Untuk Ya. penawaran dan lain-lain. Ya kan? Ya, ya. Nah, kejahatan data yang paling tinggi adalah ketika data pribadi kita diagregasi menjadi sebuah pola perilaku, sehingga akan ada orang atau perusahaan seperti Cambridge Analytica datang ke Farhan. Pak Farhan, Ya. Anda kan caleg. Supaya pemilih Anda ini mau memilih Anda, kita bisa mengarahkan berdasarkan data agregasi mereka supaya mereka pilih kamu. Gimana caranya? Yaitu mulai menggunakan AdSense, mulai menggunakan iklan di Mapping, Facebook, iklan di Google, mapping perilaku digital, Bos. Artificial itu Sehingga ya. seakan-akan artificial intelligence ini bisa mengarahkan orang-orang untuk akhirnya lebih cenderung memilih Farhan daripada memilih Iwan. Itu bahaya, Pak. Bisa yang kayak gitu ya, di drive ya. Otomatis Betul. drive. Nah, untuk itulah diperlukan otoritas perlindungan data yang mampu melakukan yang namanya tata kelola dari penyimpanan, dari penguasaan, penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data pribadi. Oke. Betul. Ya. Ya. Gitu, Dan- Bos. Dan mungkin kedepannya itu adalah apa namanya, bisnis yang sangat Luar besar biasa. ya, dengan big data
payment, ya kan? Dan mungkin sekarang ada yang namanya unbank dengan adanya kripto. Nah, terakhir nih, investasi nih kan ngomongin namanya kripto portfolio diversifikasi, ya kan? Nah, seorang Farhan nih sebagai anggota dewan ada investasi di mana aja? Tadi udah ceritain. Nah, kira-kira gua makin paling kesini, bagus nih masa pandemi kayak gimana gitu loh. Gua makin kesini makin konservatif dalam berinvestasi. Kadang-kadang gue lebih memikirkan jangka panjang daripada sekedar high return. Gue bahkan takut sekali kalau ada tawaran investasi dalam jangka pendek returnnya tinggi banget. Itu gue khawatir banget. Pakai robot nggak berani. Sekarang mau, waduh itu lagi. Iya ya. Sok aja deh, Ferdi Hasan aja. Oke. Nah, itu kan gila-gilaan bos, pakai robot itu kan. Tapi gue nggak berani. Saya masih memilih untuk masuk ke reksadana. Kalau memang mau agak progresif dikit, masuk reksadana saham. Mau lebih agak ketahuan keuntungan setiap harinya, masuk ke transaksi trading saham sehari-hari. Tapi kalau emang mau mencoba yang namanya pakai robot, silahkan aja. Cuman pakai robot itu kan ketahuannya gini, kita baru ngerasain hasilnya benar-benar bagus kalau kita masuk minimal $100,000, Pak. Sebanyak kalau itu ya? Kalau lu masuk kurang dari $100,000 nggak berasa gebukan nih. Itu loh. 30% yang dijanjikan itu nggak berasa ya? Nggak berasa, lu masuknya $100,000, bruk gitu. Tapi gue bukan menyarankan. Iya. Gue hanya mengatakan bahwa ketika lo masuk dengan $100,000, lo memang punya peluang untuk dapetin return on investment nilai 30% ya, tetapi pada saat bersamaan lo juga bisa kehilangan $100,000. Oke, siap. Risikonya terukur. Itu kalau gue belum berani. Gitu. Mantap. Kalau mau masuk ke cryptocurrency silahkan aja. Tapi kan cryptocurrency ini belum bisa diterima sebagai bentuk currency pembayaran yang diterima secara umum. Ya. Buktinya apa? Pemerintah negara mana Cina. ya? Ekuador apa? Cina. Bukan. Ada satu pemerintah negara mana ya? Gue lupa. Kemarin tuh gue baca di berita. Si presidennya itu akan mengganti mata uang negaranya menjadi Bitcoin. Oke. Di demo, Pak. Dipaksa Iya. turun, Pak. Ribut banget negaranya. Kemudian volatilitas dari Bitcoin masih tinggi sekali ya. Betul. Tergantung Elon Musk. Iya. Sangat. Hitung-hitung buat tadi dia investasi jangka panjang buat anak-anak lah. Betul. Nah, sekarang ada yang namanya crypto utility. Ya itu. Gini, lo pernah dengar kredit karbon? Ya, kredit karbon. Sekarang kredit karbon itu bukan dinilai berdasarkan nilai buku, tetapi sudah didigitalisasi menjadi kripto, menjadi bentuk kripto, pakai blockchain ngitungnya. Indonesia udah ada tuh kayak gitu. Salah satu pelopornya Pak Peter Gonta. Lo pelajari. Itu menarik, Pak. Itu menarik. Thank you banget. Betul sekali. Banyak banget yang udah di-share, sampai daging, kulit, tetelan, semuanya nih ngobrolin dari awal karir, bisnis, investasi, sampai gaji, ya kan? Wih, kok dia hilang? Waduh, hilang deh. Pokoknya itu adalah teman lama saya, Farhan, balik lagi. Kenapa dia mati sih? Pokoknya thank you banget. Di Jayapura mungkin sudah jam 10 lewat ya. Beda 2 jam ya kayaknya. Beda 1 jam. Dia mewakili PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Saya pikir tadi adalah radio. Itu adalah Farhan yang udah masih ada tamu pastinya. Dan kita akan save pastinya obrolannya antara teman lama yang mau belajar apa yang dia temukan dalam bentuk investasi macam-macam, salah satunya sama orang juga dia invest,
dan juga pengalamannya di organisasi, sempat di Persib juga, jadi pebisnis juga, dan sekarang menjadi seorang politician yang akan memajukan beberapa usulan untuk perundang-undangan. Tadi ada big data ya, perlindungan data, dan juga kriminal yang bentuknya seks juga tadi kepencet. Masuk lagi, ayo. Buat pamit dong sama yang dengar, masuk lagi dong. Nah, oke. Mau masuk lagi nggak dia? Oke, kita tungguin aja, masih ada 4 menit lagi. Oke, dan pastinya kita akan save. Dan sampai di sini dulu, seru juga akhirnya ketemu sama dia. Dan pastinya tadi udah belak-belakan juga mengenai tugas dan tanggung jawab anggota dewan dengan apa yang dia terima gaji bulanan dari yang dia dapat dari uang-uang kita tuh, ya kan, rakyat. Oke guys, thank you banget buat yang udah join semua. Mudah-mudahan sharingnya. Hai Farhan, bye, good night. Gue tutup aja ya, gak mau masuk lagi ya. Udah lapar kayaknya, atau tamu udah nunggu. Oke, siap. Jadi sampai ketemu lagi dengan topik-topik yang seru di seputar info bisnis, keuangan, investasi juga, dan juga proteksi. Thank you banget. Salam buat di Jayapura. Semoga menang ya kontingen-kontingen jagoannya. Sampai jumpa di IGTV Live dengan narsum-narsum teman-teman yang sangat sukses dan juga sharing info-info dan juga ilmu yang bisa kita tarik. Oke guys, see you. Thank you. Selamat malam.